Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Pujilah
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita bersama-sama untuk kesempatan ini, khususnya dalam mendengar firman Tuhan. Ya, jadi sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar lagi. Kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu dan semua kami yang mendengar, walau di mana saja, sama ada bersama dengan keluarga di rumah-rumah ibadah, atau di mana saja saat ini. Roh Kudus Tuhan kiranya memimpin pemahaman pengertian kami, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, dorongan, dan peneguhan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang pernah atau ada menempa buku yang ditulis oleh Din Musa bertajuk Segit, ya? Dan saya percaya kita semua tahu apakah yang dimaksudkan dengan segit ini, walaupun tidak secara mendalam, tapi dalam konteks kita, khususnya sebagai masyarakat KDMR, ya, tahu bahwa segit itu adalah mengenai satu pengorbanan, ya, di mana pengorbanan perdamaian untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, ya. Jadi dalam konteks orang percaya, kita juga mengenali satu pengorbanan segit, ya, yang mana itu dilakukan di dalam atau oleh Yesus Kristus sendiri. Dan saya juga percaya bahwa kita mengetahui tentang konsep ini, di mana Yesus menjadi korban untuk penebusan kita daripada dosa-dosa. Tapi persoalan, dan itu yang kita mau belajar untuk firman Tuhan hari ini adalah, pemahaman ini saja sebenarnya walaupun sudah dikira cukup, tapi apakah keyakinan kita, apakah dasar kita untuk meyakini pengorbanan penebusan Yesus ini? Bagaimana pengorbanan penebusan Yesus ini berbeza dengan korban-korban yang kita tahu, khususnya kalau mengikut tradisi kita, ya, seperti seguit, binatang dan sebagainya, ya. Jadi kita perlu mempunyai asas untuk meyakini pengorbanan Yesus ini, karena dari situlah kita akan mendapat satu pegangan yang kukuh, sehingga kita tidak akan melepaskannya lagi, sehingga kita memindah pengertian korban ini daripada tradisi kepada yang ada di dalam Yesus Kristus untuk selama-lamanya, ya. Karena hanya di dalam Yesus inilah kita menemukan satu korban sempurna, ya. Jadi dengan tema satu korban sempurna, berdasarkan kepada Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 25, kita akan sama-sama melihat bagaimana kita mendapat keyakinan bahwa betul Yesuslah korban sempurna. Dan kemudian nanti saya mendorong kita semua berdasarkan kepada keyakinan ini, bagaimana kita hidup di dalam keyakinan tersebut, ya, atau berdasarkan kepada keyakinan tersebut sebagai orang percaya. Nah, yang pertama adalah keyakinan kita kepada karya penebusan Allah, ya, dan bagaimana kita mempunyai satu keyakinan kepada karya penebusan Allah ini, ya, karena dinyatakan di dalam firman Tuhan, Dia di sebelah kanan Allah selama-lamanya. Maksudnya sekarang ini Dia telah berada di sebelah kanan Allah selama-lamanya. Apa hubungannya dengan keyakinan kita mengenai Yesus sebagai korban sempurna ini? Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 11 hingga 13. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia, ini merujuk kepada Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang
ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, perhatikan di dalam ayat 11 ini menerangkan tentang konsep ya penebusan dosa berdasarkan persembahan-persembahan korban. Dulu dilakukan oleh imam, dan kita sudah belajar ini banyak kali dalam beberapa seri khotbah kita sebelumnya. Ya. Tetapi dikatakan yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa, dan karena itulah perlu diulang-ulang ya, melakukan tiap-tiap hari berulang-ulang. Itu adalah apa yang kita tahu atau apa yang kita percaya berdasarkan tradisi. Setiap kali ada pelanggaran ada korban, setiap kali ada pelanggaran ada segit, setiap kali ada pelanggaran yang melibatkan apa-apalah sumbangkah apakah dan sebagainya, ada segit dan sebagainya ya. Dan ini perlu dilakukan berulang-ulang. Tetapi Yesus di sini setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja, dia mengatakan, apakah yang berlaku? Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, ini adalah dasar keyakinan kita yang pertama berdasarkan kepada karya penebusan Allah. Selepas dia melaksanakan penebusan ini sebagai ganjarannya, dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun kita tahu dia adalah Allah, ya. Tapi ini adalah satu gambaran tentang bagaimana pengorbanannya adalah pengorbanan yang sempurna. Bagaimana penebusannya adalah satu penebusan yang sempurna. Sehingga sebagai ganjaran, sekarang dia telah diletakkan di kedudukan yang tertinggi, yaitu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dan malah dalam firman Tuhan yang lain dikatakan juga bahwa sekarang seluruh kuasa di surga dan di bumi telah diletakkan di bawah kakinya. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa betul karya penebusan Allah ini adalah satu penebusan yang sempurna dan adalah sesuatu yang paling kita boleh percaya, kita yakini. Karena kalau penebusan Yesus ini ada masalah, kalau penebusan Yesus ini tidak sempurna, kalau penebusan Yesus ini ada kecacatan, mana mungkin dia diletakkan di sebelah kanan Allah? Ya, tidak mungkin. Karena kedudukan ini adalah bukan kedudukan yang orang bilang cincai ya, bahasa pasar kita cincai ya. Ini adalah satu kedudukan tertinggi, termulia. Dan hanya seorang yang telah menepati seluruh ukuran standar Allah yang maha kuasa, yang maha kudus, layak di tempat ini, dan satu-satunya yang telah menempatinya adalah Yesus sendiri. Ini berarti semua yang dia lakukan, terutama sewaktu dia sebagai manusia ketika di dunia ini, khususnya dalam penebusan, adalah sempurna. Dan karena itulah dalam poin yang bahagian B, dia telah menyempurnakan selama-lamanya. Maksudnya karya penebusan Allah ini adalah satu penebusan yang sempurna, sehingga sekarang sebagai ganjaran dia telah duduk di sebelah kanan Allah selama-lamanya. Dan mengapa? Karena penebusannya ini adalah satu penebusan sempurna untuk selama-lamanya. Karena kalau dalam ayat 11 tadi dikatakan itu harus diulang-ulang. Oleh manusia harus diulang-ulang, tapi oleh Allah untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 14 mengatakan, sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini sesuatu yang menarik. Ya, karena dikatakan di sini oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ini sangat berbeza dengan kurban yang tidak sempurna yang sebelum ini imam lakukan. Dan sekarang Yesus sebagai imam besar agung itu ya melakukan perkara yang sama, yaitu pengorbanan, tetapi pengorbanan yang sempurna. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah pengorbanan yang sempurna?
Karena dia sekarang duduk sebelah kanan Allah sebagai ganjaran, dan penyempurnanya itu adalah untuk selama-lamanya. Jadi apa pentingnya ini untuk kita? Nah, kepentingannya ini adalah sekarang kita tidak memerlukan korban lagi. Karena korban yang sempurna itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Tidak perlu lagi satu kali untuk selamanya. Ya. Dan yang kedua di sini adalah dikatakan di situ bahwa korban yang sempurna ini adalah untuk mereka yang Ia kuduskan. Siapakah untuk mereka yang Ia kuduskan ini? Nah, pertama sekali itu merujuk kepada semua orang yang percaya, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamatnya, dan telah mengalami kelahiran baru. Kemudian pengertian yang juga sangat penting adalah mereka yang Ia kuduskan, maksudnya Dia sendiri dengan kekudusan yang Dia ada, yang telah Dia menangi, ya, yang Dia telah miliki melalui penebusan sempurnanya. Sekarang kekudusan yang sama akan menguduskan mereka yang percaya. Dan ini juga menjawab persoalan kita, bagaimana kita mencapai tahap kekudusan untuk layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Firman ini menjelaskan bahwa usaha untuk menguduskan diri kita, walaupun kita mampu, tetapi setinggi manapun tidak akan sesempurna sehingga kita layak masuk ke hadirat Tuhan. Tetapi yang membuat kita akhirnya layak ke dalam hadirat Tuhan adalah karena Dia sendiri yang adalah kudus menguduskan kita. Dan dengan kekudusan yang Ia berikan kepada kita, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, melayakkan kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Oleh itu, ini adalah dasar keyakinan kita yang pertama kepada karya penebusan Allah. Karena dari firman Tuhan ini kita tahu Yesus adalah kurban yang sempurna untuk kita percaya, untuk kita pegang selama-lamanya. Nah, perkara yang kedua adalah tidak cukup dengan penjelasan daripada ayat 11 sampai 14 ini untuk membuat kita cukup yakin akan karya penebusan Allah ini. Allah juga memberikan kita keyakinan melalui kesaksian Roh Kudus. Ya, bayangkan itu. Bukan tidak saja dengan apa yang telah dicatatkan dalam firman Tuhan, tetapi malah Allah sendiri telah meletakkan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai satu kesaksian, sebagai satu pribadi yang akan meyakinkan kita akan semua kebenaran firman Tuhan ini. Dan apa yang diyakinkan oleh Roh Kudus ini? Ada banyak sebenarnya, ya. Tapi dalam konteks pembacaan kita hari ini, di situ dia menyatakan bahwa Allah tidak mengingat dosa kita lagi. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 15 hingga 18 mengatakan, dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, ini juga menjadi sebab mengapa kita yakin bahwa Yesus adalah satu korban sempurna. Bagaimana kita yakin? Ini bukan hanya pengetahuan di kepala. Ini bukan hanya berkonsep akademik semata-mata.
ya, bukan berdasarkan logik, walaupun dengan semua penerangan ini dia nampaknya logik. Tetapi persoalan seterusnya adalah apa yang membuatkan ini benar-benar menjadi sesuatu yang nyata, yang hidup, yang membuatkan kita begitu yakin dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita, dialah yang bersaksi. Itulah sebabnya bagi kita yang sudah lahir baru, kita boleh melihat perbezaan itu. Sebagai contoh, ketika dulu sebelum kita terima Tuhan, kita mendengar juga tentang keselamatan ini. Kita mendengar juga tentang kehidupan kekal ini. Kita mendengar juga tentang pengorbanan Yesus ini. Tetapi sejauh mana kekuatan pengetahuan ini benar-benar menjadi sesuatu yang real dalam hidup kita? Tidak ada. Ya, kita akhirnya hanya menjadi Kristen yang ikut-ikut saja. Kita menjadi seorang Kristen yang hanya karena kita lahir sebagai keluarga Kristen, atau karena ya itulah seorang Kristen, begitulah, itu saja. Tetapi tidak ada pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Tapi bagi mereka yang benar-benar telah lahir baru, yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamat, Roh Kudus itu sendiri yang akan bersaksi. Walaupun kita kehilangan kata-kata bagaimana untuk menjelaskan keyakinan ini, tetapi di dalam hati kita, kita yakin, kita percaya. Siapa yang meletakkan ini? Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa benar Yesus adalah korban sempurna, dan bagaimana dia menjadikan kita sebagai anak yang diselamatkan. Karena saat dia menghapus dosa kita melalui pengorbanannya, dia mengatakan di sini, bukan saja dia menaruh hukum di dalam hati kita. Artinya firman Tuhan itu, mengenai seluruh kebenaran firman Tuhan itu akan diletakkan, dituliskan dalam hati dan akal budi kita. Tapi juga yang lebih penting, yang tidak kurang pentingnya juga di sini adalah dia mengatakan dia tidak ingat dosa-dosa kita lagi. Ya, dia tidak ingat dosa kita lagi. Ya, karena kalau dia masih mengingat, bahaya kita. Tapi syukur karena Roh Kudus meyakinkan kita bahwa dia tidak mengingat dosa kita lagi. Karena sekarang dia telah menguduskan kita dan menjadi miliknya. Bukan itu saja, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita bahwa melalui pengorbanan Yesus ini, Allah telah membuka jalan baru. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, membuka jalan baru di sini maksudnya jalan yang sebelum ini tertutup, yaitu jalan kembali kepada Allah. Kita tahu pada awal penciptaan manusia kita bersama dengan Allah. Tapi karena dosa, hubungan ini telah terputus dan akhirnya kita terpisah. Bukan sedikit cara manusia untuk kembali kepada Tuhan, walaupun mungkin dengan bahasa, dengan ideologi, dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang pelbagai. Tapi dasar daripada semuanya ini sebenarnya adalah usaha manusia untuk kembali kepada Tuhan. Ya, tapi tidak ada satu jalan yang benar-benar pasti bahwa jalan itu akan membawa atau memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Karena memang tidak ada jalan sebenarnya. Ya, sekali terputus untuk selama-lamanya. Jadi karena inilah Yesus datang sebagai manusia. Ramai orang tidak mengerti
Ada orang tidak mengerti mengapa Allah harus jadi manusia untuk mati pula tuh. Ya, Allah apa jenis itu? Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti bahwa ini harus dilakukan. Karena hanya dengan cara ini, mati sebagai manusia dalam kekudusan dapat menebus kita dari dosa, ikatan maut. Dan dengan kematiannya, sekarang dia telah membuka jalan baru. Siapakah jalan baru itu? Dirinya sendiri. Karena jalan lain tidak ada. Untuk kembali kepada Allah tidak ada. Hanya dia saja yang telah membuka jalan untuk kembali kepada Allah. Itulah sebabnya kita perlu berpaut kepada kepada karya penebusan Allah ini. Karena dialah satu-satunya yang kita boleh percaya. Dialah satu-satunya yang kita boleh pegang. Yang pasti membawa kita kepada Allah tanpa tersimpang di sana sini. Ya, itulah sebabnya kita sebagai orang percaya mempunyai keyakinan yang sungguh pasti bahwa selama kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, kita pasti memiliki hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan, bukan kalau perbuatan saya banyak, ibadah saya banyak, pahala saya banyak, bukan. Karena ini bukan jalan untuk keselamatan. Telah ramai orang melakukan hal-hal seperti ini. Tapi di akhir hidupnya, bila ditanya, di akhir atau di kemuncak prestasi atau kedudukannya, bila ditanya, adakah kamu yakin bahwa kalau kamu meninggal hari ini kamu yakin ke surga? Dia kata, itu jangan tanya, itu hanya Tuhan yang tahu. Artinya, apa saja yang dia lakukan selama ini pun belum cukup meyakinkan dia bahwa dia akan perlu kehidupan yang kekal. Sebaliknya kita melalui apa yang telah disaksikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, meyakinkan kita bahwa jalan itu kita sudah menemukan di dalam Yesus Kristus. Dan dijelaskan bahwa ini dilambangkan, satu analogi, dia adalah tabir itu sendiri. Karena di dalam perjanjian lama ada satu tabir, ya, yang mana hanya imam besar boleh masuk. Tapi sekarang dialah yang berfungsi sebagai imam besar yang telah membuka tabir itu yang juga dirinya sendiri, sehingga jalan kita yang berpaut kepada dia dapat sampai ke ruang Maha Kudus, yaitu di tempat di mana Allah berada. Jadi sekali lagi, ini meyakinkan kita. Dan ini dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan karena itulah sebagai orang percaya, kita sangat berkasih karunia. Kalau kita hari ini memegang Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, jangan sama sekali lepaskan pegangan kita. Karena hanya di dalam dialah kita memperolehi kehidupan yang kekal. Dan perkara yang ketiga, ya, bagaimanakah kita hidup berdasarkan keyakinan-keyakinan yang telah kita dengar, kita paham, dan diteguhkan lagi oleh kesaksian Roh Kudus ini. Ya. Nah, dalam hal ini kita harus meletakkan keyakinan kita kepada Allah yang setia dan hidup di dalam keyakinan tersebut. Ya, kita percaya walaupun waktunya kita tidak tahu bila, sama ada Tuhan menjemput kita, memanggil kita, atau Tuhan datang kedua kali. Kita harus yakin kepada Dia sebagai Allah yang setia. Dan dalam hal ini adalah satu pengharapan kepada kita. Dan karena itulah kita perlu setia kepada Allah yang setia berdasarkan kepada
kesetiaan pada janji pengharapan yang Dia berikan kepada kita. Ya, apa yang Yesus telah lakukan ini adalah satu pengharapan kepada kita. Ini adalah satu janji kepada kita. Dan artinya kita perlu setia pada janji pengharapan ini. Ya. Dalam Ibrani pasal 10, 22, 24 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi semua peristiwa penebusan Yesus ini mempunyai satu pengharapan yang dijanjikan kepada kita, yaitu kita akan memperoleh kehidupan kekal. Kita akan diselamatkan. Tidak kira ketika Tuhan manggil kita saat ini atau ketika Tuhan datang kedua kali, mana-mana yang duluan, kita tahu bahwa saat kita menghembus nafas kita yang terakhir, saat itu roh kita bersama dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah. Itu adalah janji pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat. Jadi kita perlu setia pada janji pengharapan ini, karena janji pengharapan ini adalah datang daripada Allah yang setia. Karena Dia adalah setia, pasti Dia akan memegang dan menepati janjinya. Dan karena itulah dalam firman Tuhan yang baru dibacakan tadi daripada ayat 22, 24 itu mengajar kita tentang bagaimana kita hidup di dalam pengharapan ini. Sementara kita menantikan pengharapan ini menjadi reality, ya, ada satu pengisian yang perlu kita buat, yaitu semasa kita hidup sekarang ini. Dan di situ dia mengatakan bahwa pertama sekali kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Maksudnya kita sekarang punya keyakinan untuk datang kepada Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Mengapa? Sebab kita telah dibersihkan dari hati yang jahat dan kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan kita juga harus berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya, ini adalah sesuatu yang perlu kita sentiasa praktikkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, dan yang lebih penting lagi, memperhatikan sesama kita, mendorong sesama kita dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi jelas sekali di sini pekerjaan baik itu adalah buah daripada hubungan kita dengan Tuhan. Bukannya sesuatu yang menjamin keselamatan kita, bukannya sesuatu yang memungkinkan kita diselamatkan. Pekerjaan baik ini adalah lebih kepada buah kehidupan kita, lebih kepada pengisian hidup kita sebagai orang percaya. Ya, keselamatan itu sudah ada melalui iman percaya kita. Kehidupan kekal itu sudah ada melalui iman percaya kita kepada Kristus. Tetapi ada pengisian, sementara kita masih di dunia ini, ada pengisian yang perlu kita hidupi, perlu kita lakukan, perlu kita jalani sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah dimenangkan oleh Kristus sendiri. Selain daripada itu, juga satu amalan atau dorongan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya adalah setia dalam pertemuan ibadah. Ini juga satu pengisian hidup sementara kita masih di dunia ini, yaitu setia dalam pertemuan ibadah. Dalam ayat 25, ya, Ibrani 10:25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam konteks kita hari ini, ibadah kita belum dibuka sepenuhnya. Dan siapa tahu di masa depan ibadah kita akan pulih seperti sedia kala. Maksudnya bukanlah pulih dari aspek rohani, tapi pulih dalam bentuk kita akan beribadah di rumah ibadah semula seperti sebelumnya. Ya, dalam semua keadaan apapun, apa yang paling penting di sini dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau pertemuan ibadah itu bersama dengan keluarga di rumah, lakukanlah itu, hadirilah itu. Kalau ibadah itu dilakukan di gereja, luangkan masa, ya, khususkan masa ini, jangan ganggu masa ini untuk kita dapat datang beribadah di gereja atau di mana saja ada pertemuan-pertemuan ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Usahakan, khususkan masa kita supaya dapat mengikuti ibadah-ibadah ini. Karena lingkungan kita sangat mempengaruhi diri kita. Ya, kalau kita selalu bersama dengan saudara-saudara seiman, walaupun saya tidak mengatakan orang beriman ini semuanya sempurna, tetapi ada sedikit jaminan bahwa setidak-tidaknya kita dalam lingkungan yang akan memberkati kita, mendorong kita, menguatkan kita. Ya, karena bayangkan saja kalau setiap hari kita dalam lingkungan yang tidak dapat membina iman kita, lama-lama atmosfer kehidupan kita juga akan berubah. Secara perlahan-lahan kita akan menjadi seperti mereka, walaupun tidak dalam arti kata apa yang mereka buat kita buat, apa yang mereka cakap kita cakap, apa yang mereka lakukan kita lakukan, tidak juga, ya. Tetapi nanti kita akan berada di satu posisi di mana sama ada ke gereja atau tidak penting. Nanti kita akan berada di satu posisi di mana berkata atau mengeluarkan perkataan itu atau bercakap tentang itu bukan lagi sesuatu yang janggal untuk kita. Spontan saja kita boleh cakap sudah seperti mereka. Nah, sadar atau tidak, ini semua adalah karena pengaruh lingkungan. Bayangkan kalau kita bersama dengan orang-orang yang percaya, mengeluarkan perkataan yang tidak berapa sedap saja pun kita mula tidak, macam ada sesuatu yang tidak betul sudah, ya. Karena lingkungan kita. Jadi itu sebenarnya yang pentingnya untuk kita tetap setia dalam pertemuan ibadah, bukan saja supaya kita sentiasa dalam atmosfer atau lingkungan yang memimpin kita kepada hubungan yang berterusan kepada Tuhan, tapi juga memang sepatutnya itulah yang menjadi kehidupan kita. Karena melalui pertemuan-pertemuan ibadah ini kita dapat memelihara hubungan kita dengan Tuhan secara konsisten. Kita dapat memeriksa hubungan kita dengan Tuhan, malah dengan sesama, secara konsisten, lebih-lebih lagi di hari-hari Tuhan yang semakin mendekat. Oleh itu, saya mendorong kepada kita semua, letakkan keyakinan penuh kita kepada satu korban sempurna yang ada di dalam Yesus Kristus ini. Dan selepas itu, hiduplah di dalam keyakinan tersebut. Ya, isilah kehidupan kita berdasarkan kepada keyakinan-keyakinan tersebut. Tidak guna kita tahu semua ini, ditanya dengan pantas kita boleh jawab, tetapi sebenarnya itu tidak lebih daripada pengetahuan intelek saja. Ya, kita harus mempunyai keyakinan ini bukan hanya melalui pengetahuan kita, tetapi
berdasarkan juga kesaksian Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita. Dan seterusnya, hidup menggambarkan kehidupan berdasarkan keyakinan yang telah kita tahu dan telah kita alami sebagai orang percaya. Ingat, kita adalah firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kitalah utusan Allah yang diutus di tengah-tengah dunia ini, yang masih memerlukan, yang masih mencari jalan kembali kepada Tuhan. Kamulah orangnya yang diutus oleh Allah, yang menjadi saksi, yang menjadi dasar keyakinan kepada orang lain. Jadi semoga kita hidup, semoga kita terus setia, semoga kita terus mempertahankan, memegang keyakinan ini sampai akhir hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan melawat kami dan mendorong menguatkan kami, khususnya keyakinan kami kepada Engkau atas pekerjaan-Mu dan atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami bukan saja tahu ini secara mental, tapi juga melalui pengalaman yang ada di dalam hidup kami lewat daripada kesaksian Roh Kudus, supaya kami benar-benar hidup daripada keyakinan ini dalam perjalanan, dalam pengisian hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk palanya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdaman yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya milik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami,
sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan menuntut bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia memegang cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk penebusan pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk menuntut bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang Bapak keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan elemen perjamuan kepada anggota-anggota masing-masing. Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi
menaikkan ucapan syukur kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan.